alur 12, alur 9, alur 6, polygon sama smoothbore ya, smoothbore. Nah, ini kita lihat dari sini udah kelihatan bedanya. Jadi kalau sahabat ingin mengetes secara visual, bisa menggunakan mimis, dimasukkan ke dalam laras, ditusuk juga. Antara yang smoothbore, polygon sama alur 12 beda kan rasanya, pasti beratan yang alur 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dewito. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau berbagi terkait dengan laras atau barel dan komparasinya nanti ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sahabat, beberapa barel kita lihat di sini. Nah, ini ada bodinya, body. Nah, kemudian di sini ada thread atau ulir, untuk biasanya untuk peredam. Nah, kemudian di bagian belakang di sini, ini ada sleeve untuk yang masuk ke blok. Nah, di sini ada transfer hole, lubang. Nah, kemudian di sini ada sealing, sealing ada dua, untuk bagian luarnya, dan yang di sini ada bagian belakang. Nah, inilah yang disebut dengan loading. Ini yang disebut dengan loading. Nah, dan di sini yang disebut dengan moncong ya, atau moncong atau apa itu ya, moncong. Nah, di dalamnya di sini nanti sahabat itu bermacam-macam ya. Jadi kalau yang ini seperti ini bisa jadi dikatakan dengan smooth bore. Nah, ini disebut dengan smooth bore. Artinya di dalam laras ini dia tidak menggunakan ulir atau tidak menggunakan alur sama sekali. Jadi mulus gitu ya. Jadi mulus apa yang ada di dalam sini. Nah, ini disebut smooth bore. Nah, ada juga sebuah barel itu yang dia menggunakan ulir. Jadi ulir bisa dimulai dari ujung ya. Nah, istilahnya seperti ini ya. Nah, terus dan lain sebagainya, ini terus ya. Nah, kalau yang ulirnya ini dari ujung ke ujung, ini namanya dengan full alur. Nah, kalau dalam setiap alur ini yang berputar melebihi dari dua putaran, itu disebut dengan gain twice. Fungsi ini adalah untuk membuat supaya si mimis itu menjadi riffling atau spinning atau berputar ya. Nah, yang pertama, karena sebuah mimis itu ketika dalam keadaan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu butuh kestabilan untuk melawan udara yang ada di atmosfer dengan gasing mainan. Sama kalau dia berputar, dia akan lebih stabil dibandingkan dengan yang dia tidak berputar. Nah, jika ini bertemu dalam dua kali putaran, itu disebut gain twice ya. Nah, jika ini tidak ada alur, yang sekarang ini lagi ngetren dan lagi ramai sehubungan dengan peningkatan kualitas sebuah laras, ada juga yang ulirnya itu mulai di sini. Nah, misalkan seperti itu ulirnya, mulai dari sini terus. Nah, seperti itu ya. Nah, sementara yang di daerah sini ini nggak pakai ulir. Nah, inilah yang disebut dengan smooth twice. Jadi twisting harus again twice itu yang dua kali putaran atau dua kali riffling, atau lebih dari satu kali riffling, dan yang hanya di ujung ini yang disebut dengan twist. Jadi si peluru nanti akan keluar sini dengan keadaan yang full dalam posisi menahan kebocoran udara akibat udara yang masuk ke sini. Nah, dia akan mulai terjadi riffle atau spinning itu ketika pada posisi awal mulainya masuk ke alur. Ini yang sekarang lebih ramai, sehingga di sini dia akan
mulai dikontrol, kestabilannya adalah di ujung. Nah, kemudian yang di sini juga ada crowning dan lain-lain. Nah itu sahabat, ada juga sebuah laras itu yang menggunakan cok. Jadi kalau dia menggunakan cok itu biasanya itu dibuat seolah-olah ada penyempitan. Nah inilah yang disebut dengan cok. Nah, tujuannya apa? Ini adalah untuk mempercepat atau lontaran atau kecepatan. Ya, tapi kembali lagi semuanya itu nanti itu tergantung semuanya pada ujung laras ini. Bagaimanapun bagusnya, kalau ternyata laras itu di belakangnya di sini ternyata gak bagus, hasilnya juga akan bagus. Di samping masalah crowning ya. Ini ada crowning. Ya. Nah, ini di crowning tujuannya adalah untuk melakukan penyebaran udara ketika keluar, sehingga udara itu nanti tidak mengganggu peluru yang keluar. Kira-kira seperti itu ya sahabat. Kita lanjutkan. Nah sekarang kita lihat daripada bentuk sebuah alur dari barel. Kalau kita lihat di sini umpamakan ini alur 6 ya, sebuah barel alur 6. Kalau kita gambarkan yang besar ini ya, ini bentuk konstruksinya. Nah, misalkan nah, jadi kalau dalam sebuah teknik umum ya, inilah yang disebut dengan thread ya, atau ulir lah, ulir disebut dengan ulir ya. Kemudian yang di bawah ini yang disebut dengan groove atau kita sebut bisa juga dengan alur. Jadi ini ulir, ini alur. Di bagian sisi yang paling diameter luar itu disebut alur. Nah, sisi bagian yang nonjol itu ulir, atau mungkin kalau dalam istilah geografi ini line-nya, ini godnya lah. Nah, ada ini bagian ini karena ini masuk ketika diulir ya, ini yang disebut dengan galur ya, atau mungkin wall lah, dinding lah, atau kita sebut dengan galur juga nggak apa-apa. Nah, yang penting kita paham ya di bagian-bagian itu. Kalau ini adikan sebuah laras. Jadi ketika si mimis nanti awalnya itu bulat, mimis itu ujungnya terutama roknya ya, roknya ketika ini ditekan oleh udara yang tiba-tiba kuat, ini karena ini materialnya terdiri dari timah, ini akan mengikuti ini nih. Materialnya itu akan mengikuti ini ya, sesuai dengan mengikuti itu. Ketika semakin mengikuti alur ini, berarti gesekan antara bodi laras dan mimis ini semakin besar ya. Jadi akan berbeda kalau dia tanpa menggunakan alur. Jadi gesekannya ya sejumlah itu saja gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat komparasi dari masing-masing alur. Jadi kalau kita lihat dari sini ini adalah untuk yang smooth ya, smooth TH, smooth bore. Jadi lubang yang mulus ya. Ini yang poligon. Nah, yang ini alur 6, yang di sini alur 9, yang di sini alur 12 ya, kita lihat. Nah, di sini kita berbicara tentang air rifle. Jadi artinya kita berbicara kaliber 177 atau 4,5 ya. Kita akan membahas satu persatu komparasi dari masing-masing sebuah laras ya. Kalau kita lihat di sini, kalau ini threadnya alurnya 12, berarti threadnya ulirnya itu ada 12, alurnya 12. Nah sekarang galur yang ada di sisi ini dindingnya berarti ada 24. Nah, berarti ada 24. Yang 9 berarti 9, ulirnya, threadnya, alurnya 9, galurnya berarti ada 18. Kiri kanan ya.
Yang 6 berarti ini treadnya ada 6, alurnya ada 6, galurnya berarti ada 12. Nah yang ini wallnya berarti ada 6, cuman galur atau alurnya nggak ada. Ini yang unik di sini. Jadi anggap aja radius. Nah kita lihat rata-rata radius di sini adalah 0,2 mm. Gitu ya. Dan yang di sini ulirnya nggak ada, alurnya nggak ada, mulus. Jadi radius aja 1. Kita anggap di sini untuk sebuah ininya 4,5 mili bornya. Ya, untuk diameter. Untuk panjang kita samakan saja untuk mempermudah nanti komparasi. Misalkan panjang panjang barel 650 ya, atau 65 cm. Nah, kalau ini karena kita menyesuaikan ini mili, berarti kita satuannya mili saja supaya gampang. Nah, galur atau dinding untuk sebuah di sini ada 24 nih. 24. Di sini ada 18. Di sini ada 12. Nah, di sini berarti nggak ada ya. Anggap saja 0,2. 0,2 kali 6. Jadi 6 kali 0,2 karena radius. Nah, yang di sini nggak ada 0. Jadi 0 ya. Nah, kita lihat sekarang dari sisi keliling lingkaran. Kita lihat dari sisi keliling lingkaran. Untuk yang alur 12 ya. Jadi kalau untuk yang smooth twice ya. Smooth twice itu kan keliling lingkarannya adalah V per 4 D kuadrat atau V kali R kuadrat. Jadi ketemunya di sini 14,13. Nah, mili ya. 14,13 mili. Nah, kita anggap saja untuk yang poligon berarti kan 14,13. Sedangkan di sini ada 6, 0 kali 0,2. Jadi 6 kali 0,2 sama dengan anggap aja 1,2 ya. Berarti di sini adalah keliling lingkarnya 14 plus 1,2. 14 ditambah 1,2. Anggap saja kelilingnya ada 15,5 ya, 15 ya. Ini keliling lingkaran. Terus kemudian untuk yang alur 6 keliling lingkarannya itu adalah tambah 6 ya. Jadi kalau ini di galurnya katakan kedalaman, semua galur itu adalah 0,5 mm kedalaman galur. Ya, berarti di sini adalah 14,3 ditambah 6 gitu ya. Berarti ketemu misalkan 20,13. Nah, 20,13 untuk keliling lingkaran. Alur 9 ketemu 23,13 mili ya. Nah, sedangkan alur 12 ketemu 26,13 mm. Kita lihat dari komparasi yang ada di sini. Nah, untuk luas, jadi luas ya, V per 4 D kuadrat ya, luas. Jadi kalau ini berarti 0,785 kali 4,5 kuadrat. Jadi ketemunya adalah luas itu adalah untuk yang smooth itu ketemu 15,8 milimeter persegi ya. Karena luas itu berarti masuknya ke persegi ya, 15 ya. Sementara untuk yang alur 6 itu ketemu 18,8 milimeter persegi. Nah, milimeter persegi. Nah, yang alur 9 ketemu 20,3 persegi. Nah, yang 12 ketemu 21,8 milimeter persegi ya. Nah, sementara untuk yang poligon luasnya itu adalah 17 mm persegi. Jadi. Nah, ini kan bedanya jauh ya. Karena ini radius itu kita anggap dari 15,8 kita kalikan radiusnya 0,2 kali 6 misalkan, ketemu 17 mm persegi. Sekarang totalnya, total luas ya. Untuk yang smooth bore itu adalah 9184,5.
milimeter segi totalnya ya. Itu kita lihat perbandingannya. Yang poligon itu 9,964,5 ya. Sementara nah yang alur 6 ketemu total luasnya 13.000 nih. Kelihatan ya, jauh sekali ya. 13.045,5 ya, jauh ya. Yang alur 9 ketemu 15.000 034,5. Nah ini ya, ini kita hapus dulu, maaf. Nah yang alur 12 ketemunya adalah 16.984,5. Ini terlihat sekali perbedaan di sini di antara yang alur 12, alur 9, alur 6 poligon sama smoothbore ya, smoothbore. Ini yang mulus ini ya. Nah ini kita lihat dari sini udah kelihatan bedanya. Jadi kalau sahabat ingin mengetes secara visual, bisa menggunakan mimis, dimasukkan ke dalam laras, ditusuk coba. Antara yang smoothbore, poligon sama alur 12 beda kan rasanya, pasti beratan yang 16, yang alur 12. Karena memang gaya geseknya semakin besar, semakin tinggi. Nah sekarang kalau kita komparasi ya, kita komparasi terkait dengan power atau gaya. Katakan di sini kita kasih tekanannya, pressure-nya adalah 2000 PSI. Nah sekarang kita cari force-nya berapa kira-kira ya. Kita sudah mengetahui luasnya adalah yang ada di sini ya. Ini kalau kita kalikan dengan 2000 PSI untuk yang alur 12 itu force-nya itu sekitar 43.600 force-nya ya, pound square in-nya ya. Sementara yang alur 9 ketemu 40.600 ya. Yang alur 6 37.600. Sementara yang smoothbore itu di 31.600. Nah itu ya 3%. Nah bagaimana dengan yang poligon, itu ketemu di atas ini karena dia memang berbeda sedikit, jadi di 34 ya, di pound square in-nya, force-nya di situ ketemunya. Nah sini kita udah bisa melihat dari komparasi yang ada ya. Dari sisi kerugian akibat gesekan tentunya yang alur 12 lebih besar dan yang smoothbore itu lebih kecil dari gesekan. Kemudian dari luasnya sendiri terlihat di sini apa? Nah, kecuali yang di sini, yang ini ada satu yang unik nih. Ada satu yang unik. Nah, ini yang kaitannya dengan poligon. Itu sahabat ya. Jadi kalau kita perbandingan dari situ itu terlihat jelas ya. Namun kita jangan berkecil hati karena memang di sini ada kekurangan dan kelebihannya ya. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan, apakah untuk keperluan hunting, keperluan lomba dan lain-lain. Untuk kelas-kelas air river ini semuanya masih dalam kategori yang bagus ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang smooth, meskipun dia speednya sangat tinggi karena faktor luasnya yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lain, pastinya menghasilkan power yang besar. Tetapi perlu di sini diingat bahwa akurasi itu akan berbeda dengan yang ada di sini. Karena di sini fungsi riflingnya nggak ada, fungsi spinning dari sebuah mimis yang keluar dari laras nggak ada. Kita tahu jika suatu benda berjalan di udara bebas, yang bisa mengendalikan itu yang pertama mungkin kaitannya dengan GPS ya, Global Positioning System, mungkin bisa pengendalian berapa derajat lintang utara, berapa derajat bujur timurnya dan lain-lain, itu masih bisa. Tetapi kita kan melihat di sini bahwa mimis itu nggak ada apa-apanya lagi, nggak ada unsur elektronik,
yang bisa mengendalikan itu kecuali satu, yaitu dengan jalan revelingnya tadi atau spinning. Jadi kalau ini sebuah mimis berputar, ini yang bisa mengendalikan adalah ini tadi, putaran ini. Nah, supaya dia tetap stabil ketika melawan udara yang ada di atmosfer di samping gravitasi. Ya. Untuk yang ini bagus, ini speed tinggi, tapi juga dia dikendalikan. Makanya di dalam laras yang segi 6 atau poligon itu rata-rata speednya tinggi-tinggi dan dia akurasinya juga bagus. Yang keenam juga demikian, ini bagus. Cuman hambatan-hambatan yang ada di sini tentunya yang paling besar adalah di 12. Ya, jadi saya sudah mencoba membuktikan dengan tekanan yang sama. Jadi saya pakai di 1600 PSI ya, dengan panjang yang sama. Untuk yang poligon itu saya bisa menghasilkan sekitar 1250 fps. Nah, sekarang yang di sini saya sudah mencoba itu maksimum itu dengan 1600 ini tekanannya di 875 fps. Nah, ini dengan hammer yang sama ya, terkecuali dengan hammer yang berbeda, dipukul lebih besar, lebih kencang, tentunya berbeda. Ini membuktikan bahwa hambatan yang ada di sini lebih besar, tetapi masalah akurasi masih bagus semuanya. Jadi bukan berarti di sini nggak ada yang ada yang jelek, ada yang bagus, tapi semuanya sama. Tinggal bagaimana kebutuhan kita. Makanya sementara ini untuk yang model-model seperti ini masih didominasi oleh laras-laras impor. Saya yakin sudah banyak di pengrajin kita, khususnya di Indonesia, gitu, yang sudah ada peningkatan kualitasnya yang bagus. Ya. Tentunya dilihat dari konsistensi produksinya, mungkin saja bisa dari 10 laras atau 5 laras, ada saja yang salah. Itu ya sahabat, yang penting semuanya ini kita lihat dari kualitas larasnya, di dalamnya apakah alurnya halus atau enggak, itu akan mempengaruhi daripada kecepatan maupun akurasi. Kalau kita lihat yang model-model laras LW, kita lihat ulir dalamnya itu halus. Kalau kita sorot itu seperti kaca beningnya, kehalusannya. Sementara yang ulir-ulir yang biasa seperti ini terlihat kasar. Nah, mudah-mudahan kalau nanti ada kamera kecil kita bisa lihat dalamnya itu ya. Demikian sahabat, mudah-mudahan bisa memberikan referensi dan semakin kita mengetahui semua, khususnya pendidikan Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.